Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sobahul khair ya tilmid wa tilmidah. Al-ijabah kaifa? Kalau misalnya ibu bilang sobahul khair, artinya itu selamat pagi. Jawabannya sobahun nur, artinya selamat pagi juga. Fahim tuh? Kalian paham? Jawabannya fahimna ya. Kaifa halukum, artinya bagaimana kabar kalian? Jawabannya ana bi khair walhamdulillah, saya baik alhamdulillah. Al-an ad-darsul awal min lughatil arabiyyah. Sekarang pelajaran pertama dari bahasa Arab, yakni ad-darsul awal, pelajaran pertama. Al-ustadu mujtahidun. Al-ustadu artinya guru, al-mujtahidun artinya yang rajin. Dalam bab pertama ini kita akan mempelajari yang pertama kosakata, yang kedua penerapan kosakata dalam kalimat, yang ketiga jumlah fi'liyah, yang keempat penerapan jumlah fi'liyah dalam kalimat, dan yang terakhir soal pembahasan. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama. Isma waraddi, artinya dengar dan ulangi. Apa artinya? Dengar dan ulangi. Yang pertama, hadoro. Ulangi anak-anak. Hadoro, artinya hadir. Yang kedua, zahaba. Ulangi anak-anak. Zahaba, artinya pergi. Yang ketiga, roja'a. Ulangi. Roja'a, artinya pulang. Yang selanjutnya, jalasa. Ulangi. Jalasa, artinya duduk. Yang selanjutnya, qoma. Ulangi. Qoma, artinya berdiri. Yang selanjutnya, qara'a. Ulangi. Qara'a, artinya membaca. Yang terakhir, allama. Ulangi anak-anak. Allama, artinya mengajar. Kita lanjut ke kolom yang kedua. Yang pertama, sholat. Apa anak-anak? Sholat, artinya sholat. Kolom yang kedua di baris kedua. Kataba. Ulangi anak-anak. Kataba, artinya menulis. Yang ketiga, qaddaro. Apa anak-anak? Qaddaro, artinya membagi. Yang selanjutnya, akala. Ulangi anak-anak. Akala, artinya makan. Yang selanjutnya, syariba. Ulangi anak-anak. Syariba, artinya minum. Selanjutnya, nama. Ulangi anak-anak. Nama, artinya tidur. Selanjutnya, mujtahidun. Ulangi anak-anak. Mujtahidun, artinya rajin. Kita lanjut ke kolom yang ketiga. Pertama, mustashfa. Ulangi anak-anak. Mustashfa, artinya rumah sakit. Yang kedua, madrasatun. Ulangi anak-anak. Madrasatun, artinya sekolah. Selanjutnya, al-ustadu. Ulangi anak-anak. Al-ustadu, artinya guru. Selanjutnya, as-sa'ati. Ulangi anak-anak. As-sa'ati, artinya jam. Selanjutnya, al-idarati. Ulangi anak-anak. Al-idarati, artinya kantor. Selanjutnya, dakko. Ulangi anak-anak. Dakko, artinya berbunyi. Yang terakhir, al-jarasu. Ulangi anak-anak. Al-jarasu, artinya bel. Selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yakni penerapan kosakata dalam kalimat atau dalam al-qiraah. Dalam qiraah al-ustadu al-mujtahidun.
Al-ustadu artinya guru. Al-mujtahidun artinya yang rajin. Kalimat yang pertama, Ibu bacakan dulu ya. Dahlan ustadu mujtahidun fil madrasatil Muhammadiyah bi Yogyakarta. Ibu artikan satu-satu ya. Dahlan ustadun, Dahlan seorang guru. Mujtahidun yang rajin. Fil madrasatil mutawassithah lil Muhammadiyah di SMP Muhammadiyah di Yogyakarta di Yogyakarta. Kalimat yang kedua, hadara Ustadz Dahlan ilal madrasati fi sa'atis sadisah wan nisf. Ibu artikan satu-satu. Hadara Ustadz datang guru Dahlan, maksudnya Ustadz Dahlan ilal madrasah ke sekolah fi sa'ati di jam as-sadisah wan nisf 6:30. Kalimat yang ketiga, dakhala al-ustadzu ila al-idarah fajalasa 'ala al-kursi thumma qara'a al-kitab. Ibu artikan, dakhala al-ustadzu masuk guru ila al-idarah ke kantor, fajalasa kemudian duduk 'ala al-kursi di atas kursi, summa qara'a kemudian membaca al-kitabi buku. Kalimat selanjutnya, dakhala jarsu wa dakhala al-ustadz Dahlan ilal fasli thumma sallama ila talamid. Ibu artikan, dakhala berdering, al-jarsa bel, wa dakhala al-ustadz Dahlan dan masuk Ustadz Dahlan ilal fasli ke kelas, summa kemudian sallama mengucapkan salam ila ke at-talamid murid-murid. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu tentang jumlah fi'liyah. Apa sih jumlah fi'liyah itu? Ibu jelaskan ya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Jadi diawali dengan kata kerja. Misalnya membaca, menulis, dan lain sebagainya. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'il artinya kata kerja yang kayak tadi disebutkan. Sedangkan fa'il artinya pelaku atau subjek. Misalnya pelakunya ada Fatimah, ada Ustadz, ada tukang kebun dan lain-lain ya. Yang kedua, fi'il atau kata kerja yang digunakan dalam jumlah fi'liyah harus sesuai dengan fa'il atau subjeknya. Jika fa'il atau subjeknya menunjukkan seorang laki-laki, maka fi'ilnya dari kategori laki-laki juga. Contohnya, roja'a dan hadoro itu menunjukkan laki-laki. Yang selanjutnya, apabila fa'ilnya mu'annas atau kata benda yang menunjukkan seorang perempuan, yakni dengan penambahan tak sukun di akhir. Yang tadinya roja'a ditambahin tak sukun menjadi roja'at. Yang tadinya hadorot ditambahin tak sukun menjadi hadorot. Paham anak-anak? Pahim tuh? Pahimnya ya? Untuk lebih jelasnya, Ibu contohkan ya perbedaan antara laki-laki atau bahasa Arabnya muzakkar sama yang perempuan bahasa Arabnya mu'annas. Yang laki-laki dulu. Contohnya, hadorul ustadu ilal madrasati. Hadoro artinya hadir, ustadu guru, ilal madrasati ke sekolah. Sekarang perbedaan dengan yang perempuan atau bahasa Arabnya mu'annas. Perbedaannya ditambahi tak sukun. Yang tadinya hadoro jadi hadorot al-ustadatu ilal madrasati. Untuk perbedaannya udah Ibu kasih warna yang berbeda ya. Contoh yang selanjutnya, yang laki-laki roja'a. Ini roja'a itu termasuk kata kerjanya ya. Al-ustadatu ini subjeknya, minal madrasati. Roja'a ustadu minal madrasati. Ini yang laki-laki. Dan untuk perempuan, roja'at al-ustadatu minal madrasati. Roja'at ini sebagai kata kerjanya, al-ustadatu ini sebagai subjeknya. Untuk contoh yang selanjutnya, kalian pelajari sendiri ya.
Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir, yakni pendalaman soal. Ikhtar al-ajwibata sahih bainal qausaini. Pilihlah jawaban yang tepat. Untuk soal yang pertama, jalasa au jalasat. Duduk atau duduk. Yang jalasa untuk laki-laki, yang jalasat untuk perempuan. Fatimah alal kursi. Soal yang kedua, dakhala au dakhalat al-ustadzatu ilal idarati. Soal yang ketiga, qoma au qomat at-tilmidu fis-sahati. Contoh yang keempat, qara'a au qara'at Umar al-Qur'an. Contoh yang terakhir, kataba au katabat at-tilmidatu ad-darsa. Sekarang kita bahas soal yang sudah Ibu bacakan tadi. Soal yang pertama, jalasa. Artinya apa? Duduk seorang laki-laki. Au artinya atau. Jalasa artinya duduk seorang perempuan. Fatimah. Fatimah kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Nah, Fatimah itu perempuan. Jadi jawabannya jalasa. Jalasa Fatimah alal kursi. Duduk Fatimah di atas kursi. Soal yang kedua, dakhala artinya masuk seorang laki-laki atau dakhalat masuk seorang perempuan. Al-ustadzatu guru perempuan, ilal idarati ke kantor. Guru perempuan kira-kira muannas atau muzakkar? Laki-laki atau perempuan? Jelas ya, perempuan. Jadi jawabannya dakhalat al-ustadzatu ilal idarati. Sekarang soal yang ketiga, qoma artinya berdiri atau qoma berdiri seorang perempuan. At-tilmidu murid laki-laki. Fisahati di halaman. Jawabannya qoma ya, karena seorang laki-laki. Qoma at-tilmidu fisahati. Soal yang keempat, qara'a artinya membaca. Membaca seorang laki-laki. Au atau qara'a membaca seorang perempuan. Umar Al-Qur'ana Al-Qur'an. Umar kira-kira laki-laki atau perempuan ya? Laki-laki ya. Jadi jawabannya qara'a Umar Al-Qur'anu. Membaca Umar Al-Qur'an. Soal yang terakhir, kataba menulis seorang laki-laki. Au atau katabat menulis seorang perempuan. At-tilmidatu murid perempuan. Ad-darsa pelajaran. Murid perempuan berarti perempuan ya. Jadi jawabannya katabat at-tilmidatu ad-darsa. Menulis seorang murid perempuan pelajaran. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.